bersama berkembang. Sobat BBB, kali ini kita kedatangan lagi nih Pak Samsul Arifin, Managing Director dari GRI Indonesia, Reliansi Indonesia. Terima kasih nih Pak Samsul sudah bersedia ngobrol-ngobrol lagi ini. Kemarin mendadak malam-malam saya chat karena memang ada hal yang cukup menarik ini untuk kita bicarakan Pak Samsul. Ya, terima kasih atas kesediaannya mendadak hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol lah tentang isu yang sangat santer ya, sangat santer sekarang di seluruh dunia ini sebenarnya bukan di Indonesia, yaitu tentang adanya produk makanan untuk anak ya, makanan untuk anak saya nggak enak menyebutkan brandnya yang ternyata di beberapa negara saya sudah dengar beberapa minggu yang lalu sudah ditarik peredarannya Nah saya kemarin malam baru baca bahwa BPOM juga menarik peredaran dari produk tersebut. Berarti wah ini masalahnya serius karena produk makanan anak yang menurut saya sangat terkenal di Indonesia juga sangat digemari oleh anak-anak, tercemar oleh bakteri Salmonella itu. Makanya saya ingin ngobrol-ngobrol Pak Samsul tentang masalah itu dan terutama tujuannya agar teman-teman UKM, para pemirsa dari channel YouTube BBB Indonesia ini juga produsen makanan, banyak yang produsen makan minuman, jangan mengalami masalah yang sama. Baik Pak Samsul, saya ingin tanya sebenarnya bakteri Salmonella itu apa sih sebenarnya dan seberapa jauh berbahayanya kalau kita secara tidak sengaja mengkonsumsi makanan atau minuman yang tercemar bakteri Salmonella. Bagaimana Pak Samsul? Oke, saya sapa dulu kawan-kawan ya, teman-teman BBB. Selamat sore, Pak Budi. Selamat sore. Nggak harus selamat sore ya. Bisa selamat malam, selamat pagi, tergantung yang dengerin. Jadi kita kembali hadir untuk ngobrol, kebetulan ada isu yang menarik. Sebelum masuk Salmonella, sebetulnya saya mau cerita dulu. Jadi tanggal berapa ya? Sekitar tanggal 2 April, Pak. Tanggal 2 April itu saya dapat notifikasi karena kebetulan saya subscribe di beberapa regulatory atau food authority di setiap negara karena memang saya memantau terus ya di Amerika dan dari US FDA dan kebetulan saya juga subscribe di FSA Food Standard Agency-nya UK, United Kingdom. Jadi coverage-nya itu England, ya, Scotland, kemudian Ireland juga ada di situ gitu ya, sama Wales. Nah, 2 April kemudian saya dapat notifikasi pagi-pagi gitu, saya ada penarikan produk Kinder. Jadi kalau di sana kan nggak harus Kinder Joy. Kinder Joy itu salah satu variannya. Kinder ini pabrik coklat produknya coklat. Diproduksi itu ada oleh beberapa pabrikan, namanya kalau nggak salah Ferrero, ya Ferrero. Ada yang ditarik itu Ferrero yang pabriknya di Belgia, Ferrero SA di Belgia yang dia tarik. Maksudnya produk ini kemudian spread out di sekitar Eropa, termasuk di UK. Dan produknya ini ditarik. Waktu itu yang ditarik itu produknya Kinder Surprise. Karena diduga ada kontaminasi bakteri Salmonella yang non-tipoid. Nanti akan saya jelaskan apa itu maksudnya ya. Dan ada tercatat di situ di informasi itu saya baca ada kurang lebih 60-an anak-anak yang terdampak korbannya. Kena diare, demam, dan cramping itu perutnya. Tapi nggak sampai ada informasi tentang kematian, jadi nggak sampai ada yang diberitakan meninggal dunia, ada yang terdampak saja. Setelah itu kemudian Badan POM-nya Inggris ini melakukan penarikan, ya stop produksi, kemudian melakukan penarikan. Nah, sebetulnya yang menginformasikan pada awalnya bukan dari publik, jadi ini diinformasikan oleh si Ferrero-nya sendiri, disebut dengan voluntary recall. Jadi recall ini penarikan produk pangan ya dari peredaran yang diinisiasi oleh mereka sendiri sebetulnya. Dari si Ferrero ini, mereka pada saat pengujian ada indikasi positif Salmonella, kemudian dia memberitahu ke otoritas negara-negara yang memang distribusi produk tersebut bermuara gitu ya.
Sampai akhirnya pemerintah Inggris melalui Badan POM-nya Inggris atau FSA itu mengeluarkan notifikasi atau disebut dengan public warning berkaitan dengan penarikan secara voluntary produk coklat merek Kinder yang jenisnya Kinder Surprise waktu itu ya. Kemudian diperluas lagi, ada beberapa Kinder yang juga ditenggarai atau dianalisa bisa jadi positif. Artinya akhirnya semua produk Kinder yang masuk ke sana ditarik. Nah, baru tanggal 11 April kemarin saya juga dapat notifikasi di websitenya BPOM bahwa produk Kinder merek produk Kinder yang variannya adalah Kinder Joy yang masuk ke Indonesia itu juga dilakukan penghentian peredaran. Nah, kalau ini lebih unsur dari perlindungan masyarakat ya. Jadi si BPOM ini kemudian berusaha untuk mencegah sebelum ini spread out ya. Walaupun dari sisi produsen yang terdampak itu Kinder yang dari Ferrero India. Jadi pabrik India, yang masuk ke Indonesia itu produk yang Ferrero India, gitu ya. Kalau yang kena dampak yang di UK, yang di Inggris itu adalah Ferrero Belgia, gitu. Jadi memang belum ada bukti sebetulnya, tetapi untuk melindungi masyarakat dan mengedepankan prinsip kehati-hatian, Badan POM kemudian melakukan informasi, memberikan notifikasi untuk menghentikan sementara peredarannya sambil melakukan random sampling. Ya, random sampling pengujian ke seluruh wilayah gitu untuk dilihat ada indikasi atau tidak. Jika memang terbukti nanti positif, maka akan diambil langkah tegas berupa penarikan produk dari peredaran secara massal. Nah, itu latar belakang ya, informasi lebih rincinya ya daripada yang kita dengar di media. Saya lihat dari website yang resmi, itulah informasinya. Nah, berkenaan dengan tadi pertanyaannya, terus kenapa kena salmonella ini, masalahnya apa dan apa salmonella itu sendiri gitu ya. Nah, ini berkaitan apa yang kita bahas kemarin tuh Pak Budi. Salmonella ini kan salah satu penyebab bahaya keamanan pangan yang kategorinya adalah microbiological hazard atau microorganism ya. Dimana pernah juga kita ngobrol ini ya di podcast sebelumnya. Persis saya juga membahas salmonella, waktu itu cuma singkat. Ada salah satu bakteri di Indonesia yang seringkali kita terdampak ya, salah satu varian salmonella TPI. Nah, salmonella TPI ini yang tipoid. Tipoid itu berarti penyebab penyakit tipes. Cuma yang terdampak pada Kinder di UK itu yang non tipoid ya, bisa jadi karena salmonella ini banyak jenis ternyata. Spesiesnya ini banyak jenisnya, variannya lah ya, kayak Omicron, kayak Delta, Omicron, terus nanti apa lagi gitu ya. Nah, variannya salmonella juga ada beberapa jenis. Salah satunya ada salmonella TPI, ada salmonella para-TPI gitu ya. Yang umumnya di Indonesia yang sering kali kena adalah salmonella TPI. Salmonella TPI ini penyebab demam tifoid ya, atau yang kita kenal sebagai sakit tifus. Nah, kalau pertanyaan tadi dari mana asalnya kok tiba-tiba ada salmonella? Salmonella ini sebetulnya kan adanya di saluran pencernaan, entah di hewan, entah di manusia juga gitu ya. Kalau dia mungkin mengidap tipes, berarti di saluran pencernaan ini banyak salmonella ya. Dan itu bisa saja menularkan ke makanan melalui makanan, ke manusia maksudnya, melalui makanan. Bisa saja melalui air atau melalui pekerja yang terkontaminasi gitu ya. Jadi ada di mana-mana. Kalau ditanya ada di mana, ada di mana-mana. Bisa di udara ada, di air ada ya. Tapi kebanyakan di tempat-tempat yang kotor gitu, yang jorok, yang memang itulah sumber kotoran itu berasal dan sumber bakterinya dari situ. Oke. Nah, gitu dulu penjelasannya Pak Budi. Baik Pak Samsul, tapi menurut pengalaman Pak Samsul yang sudah sangat lama berkecimpung dalam industri makanan nih Pak, yang faktor utama ya yang selama ini Pak Samsul amati menjadi penyebab utama untuk kontaminasi salmonella itu apa ya kira-kira faktor utamanya yang sering terjadi? Bagaimana ya, Pak? Kalau faktor utamanya lebih karena hygiene sebetulnya Pak. Maka bicara atau prinsip pengolahan pangan adalah bicara prinsip kebersihan. Gimana caranya
cleaning atau pembersihan dan sanitasi atau disinfeksi dilakukan untuk mencegah resiko terkontaminasinya makanan dari salmonella. Yang kedua adalah faktor proses pengolahan yang tidak sempurna dalam memasak gitu ya. Maka untuk produk-produk tertentu yang produknya sudah dimasak atau yang disebut dengan ready to eat gitu ya, sudah dimasak kemudian siap disantap oleh konsumen gitu, mungkin memasaknya tidak sampai masak matang sempurna gitu. Jadi kalau gampangnya matang itu ya air mendidih itu kan 100 derajat Celcius tuh ya. Ya segitulah sampai matang gitu ya, sampai benar-benar bakteri semuanya mati di suhu 100 derajat itu suhu mendidih. Sementara salmonella itu dia di suhu di 60 sampai 70 itu dia udah mati sebetulnya, dia nggak bisa tumbuh di suhu di atas 60 derajat sebetulnya. Apalagi kalau dimasaknya dalam kurun waktu yang lama, mungkin suhunya tercapai tinggi tapi waktu memasaknya singkat, atau kebalik, waktu memasaknya memang lama tapi suhunya tidak mencapai gitu ya. Jadi itu yang menyebabkan si si bakteri salmonella ini akhirnya survive, tidak mati selama dimasak atau diolah. Nah, yang paling sering justru salmonella itu mengkontaminasi makanan yang sudah diolah. Jadi ada yang namanya disebut rekontaminasi atau cross kontaminasi atau disebut kontaminasi silang terhadap produk yang sudah diolah, yang sudah dimasak nih, karena habis dimasak kemudian diademin gitu, ditaruh di mangkok atau di wadah atau di baskom atau di apapun ya, kontainer gitu, wadahnya ini kotor yang sudah terkontaminasi salmonella. Jadi sama aja gitu, walaupun dimasak dengan baik tetapi proses kelanjutan dari pengolahan pangan tersebut belum tidak dijaga kebersihannya. Jadi kuncinya kebersihan dan memasak dengan baik. Tetapi kalau dua-duanya nggak dijagain ya siapa yang bisa jamin gitu. Ya, jadi kesimpulannya lebih banyak ke arah hygiene ya, faktor kebersihan ya Pak Samsul yang harus dijaga supaya tidak terkontaminasi salmonella. Tetapi yang bagi saya ya, nah ini kan produksi industri besar banget gitu kan, yang sudah punya SOP, peralatannya tentunya sudah disterilisasi ya, dan sebagainya yang sangat ketat, sangat bersih, yang tahu saya sih seperti itu di industri besar ya. Apalagi ini bukan industri ecek-ecek, industri nasional. Menurut ya ini pengamatan aja Pak Samsul. Kejadian-kejadian seperti ini nih kira-kira kenapa ya? Salahnya kurang lebih di mana ya industri besar kok bisa kecolongan seperti itu? Oke, maka itulah dengan konsep pencegahan prevention ya, yang kemudian diadopsi oleh Codex Alimentarius Commission menjadi sebuah standar yang disebut dengan HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Point, di mana semua kemungkinan resiko terhadap keamanan pangan harus dicegah sedini mungkin. Nah, bicara konsep beda dengan bicara kemudian aplikasi atau implementasi. Butuh konsistensi di situ, butuh bagaimana seketat apa kita kemudian bisa mengimplementasikan konsep yang sudah ditetapkan tadi. Nah, bisa dijadikan pada saat tertentu terjadi akumulasi dari kontaminan yang sudah cukup tinggi, kemudian early warning system mereka mungkin lagi lemah, tidak berjalan, pengendaliannya masih inkonsisten, bisa jadi ya karena kita dealing dengan makhluk halus ya, dealing sama barang yang kecil yang kita nggak kelihatan gitu. Jadi untuk itulah tentu saja akan ada resiko yang mereka harus hadapi ya dengan kondisi seperti ini gitu produsen. Ini juga berkaitan dengan podcast kita sebelumnya bahwa bukan hanya tuntutan hukum ya, tetapi yang lebih sadis itu tuntutan sosial atau bahkan menjaga nama baik yang akhirnya perlu terus-menerus kita jaga gitu ya. Jadi nggak peduli gede, nggak peduli kecil Pak, nggak peduli industri, ini kan industri gede, ini kan multinational company yang sudah punya sistem yang sangat mumpuni gitu ya katakanlah. Tapi bicara tentang implementasi, konsistensi itu akhirnya menjadi sangat penting. Ya contohnya gini deh. Contohnya ya, pada saat volume produksi sedikit, kita bersih-bersihnya mungkin
benar detail sekali, tetapi ada suatu ketika kadang kurang bersih gitu ya. Nah, kita nggak tahu yang ada di dalamnya situ apa, sehingga ketika operasional produksi kemudian berjalan, ada sisa produk yang tersisa atau nempel di conveyor belt atau di alatnya yang nanti kontak dengan produk makanan itu, kemudian mengkontaminasi. Itu yang disebut dengan cross contamination. Ya, walaupun produk itu udah dimasak, udah dipanasi, udah apa, tapi produknya masih kebuka nih, terus nanti nempel sama sesuatu atau kesentuh sama sesuatu yang di situ mungkin sudah ada salmonellanya. Ketemu kemudian media yang cocok, dia tumbuh, berkembang secara pesat, dan ketika dikonsumsi akhirnya menyebabkan infeksi kepada manusia yang konsumsi. Ya, jadi kalau ditanya reason why-nya sih saya nggak tahu persis, karena mereka harus melakukan investigasi, mencari analisa masalah, root cause analysis. Tapi kalau ditarik garis lurusnya atau benang merahnya adalah ya it's about the consistency of controlling, monitoring, implementasi atau implementation-nya. Ya kalau begitu bisa disimpulkan konsistensi itu kan berhubungan dengan manusia terutama ya Pak Samsul ya. Manusia para pekerjanya itu yang memang harus konsisten menjalankan ya katalah SOP yang mereka seharusnya terapkan. Nah tapi ya berkaitan dengan pertanyaan tadi Pak Samsul, ini kalau industri besar aja seperti itu ya Pak Samsul. Nah ini saya ingin Pak Samsul bisa memberikan tips-tipsnya kepada teman-teman UKM gitu, yang tentunya sebenarnya peralatannya tidak secanggih industri besar gitu, tapi mereka juga produksi makanan dan menurut saya juga sangat mungkin terkontaminasi salmonella juga untuk produk teman-teman UKM ini. Nah mungkin Pak Samsul bisa memberikan tips-tips sebaiknya apa yang dilakukan oleh teman-teman UKM produsen makanan minuman di Indonesia agar kejadian semacam ini ya yang menimpa pabrik industri besar internasional ini tidak terjadi pada produk-produk kita. Gimana Pak Samsul? Ya oke. Jadi ini bukan masalah canggih. Ini bukan masalah mesin-mesin yang kemudian harganya wow fantastis gitu ya. This about the principle of hygiene. Ya, prinsip dari hygiene. Maka ada, kalau kita baca di Standard Codex ada 8 kunci SSOP namanya. SSOP itu adalah Sanitation Standard Operating Procedure, atau bahasa Indonesianya SOP tentang sanitasi gitu ya, tentang kebersihan. Nah itu yang harus benar-benar dijagain, benar-benar dilakukan. Gampangnya gini, kita tetapkanlah jadwal kebersihan setiap kali sebelum pakai. Kita benar bersihin gitu. Bersihinnya dengan metode yang tepat, dengan cara yang memang betul-betul memastikan resiko-resiko kontaminasi terhindari gitu ya. Clean and sanitize. Itu sesuatu yang sangat berbeda. Clean itu membersihin pakai sabun, Pak. Pakai sabun. Sementara sanitize itu menggunakan disinfektan. Kalau kena tangan namanya sanitizer ya, kita sering semprot-semprot gitu. Itu sama sebetulnya fungsi disinfeksi. Dan ini untuk peralatan tetap itu pakai disinfektannya bisa macam-macam, bisa pakai alkohol, bisa pakai klorin, bisa macam-macam lah ya. Yang penting setelah dibersihkan dia harus disuci hamakan ya. Disinfection itu bahasa Indonesianya kalau terjemahin adalah disuci hamakan, disterilkan dari sisa bakteri yang mungkin masih tertempel atau masih ada di permukaan peralatan tersebut, sehingga ketika digunakan bersentuhan dengan produk makanan aman. Intinya gitu kan. Nah, tadi sekali lagi tidak ada hubungannya sama alat ini canggih, besar, hebat, complicated, enggak. Tapi ini bicara tentang prinsip pelaksanaan sanitasi dan hygiene ya, termasuk cleaning yang benar, termasuk konsistensi pelaksanaannya. Misalkan clean as you go itu ada terms yang seringkali saya gembar-gemborkan ketika saya ngajar ya. Clean as you go, bersihinlah segera setelah kamu pakai alat itu. Bersihkanlah segera setelah Anda pakai meja itu. Pisau setelah dipakai segera bersihkan. Jangan nunggu, karena nunggu itu akhirnya kumulatif bakteria. Ketika dia dibersihin doang, bakteri masih nempel tuh, nggak disanitasi lagi, lupa lagi. Karena kadang-kadang seringnya karena lupa, karena ya nggak ikuti ketentuan yang udah disusun sendiri gitu ya. Nanti baru dari situlah kita kemudian pelan-pelan membentuk suatu
kebiasaan ya, habit yang baik. Dari habit itu kemudian nanti akan muncul suatu budaya. Nah, sekarang ini memang konsepnya bukan hanya implement how to control the food safety in the facilities atau in the processing plant, but also develop the culture, develop the food safety culture, mendevelop atau mengembangkan bahwa keamanan pangan itu menjadi satu bagian dari budaya yang tidak terpisahkan. Jadi ada pengawasan atau tidak, semuanya berjalan seperti hari-hari kita melaksanakan sholat, misalkan cuci gigi, sikat gigi sebelum tidur, itu bagian dari budaya. Ya, bangun tidur terus mandi, tidak lupa gosok gigi, itu dari kecil kita diajarin gitu ya. Nah, andai kata orang yang kerja atau UKM ini mengimplementasikan simple thing, cara sederhana ya, asal dia konsisten ya, mengikuti semua kaidah standar dasarnya ya, insya Allah sih Pak nggak ada problem gitu ya, kita bisa maintain bahwa produk kita bebas dari resiko kontaminasi, apalagi berkaitan sama patogenik bakteri ya, salmonella dan kawan-kawannya. Tadi Pak Samsul mengatakan ya, di antara lain kan segera mencuci, mensanitasi peralatan-peralatan ya Pak Samsul ya. Nah, tapi kadang-kadang yang saya lihat di UKM ini kadang-kadang kan mereka sudah mengolah dengan baik ya, dengan bersih dan sebagainya. Tapi ada lini terakhir yaitu packaging Pak Samsul. Nah, kira-kira khusus untuk packaging ini tips dari Pak Samsul apa ya untuk mencegah justru terkontaminasinya di tahap akhir ini pada waktu melakukan packaging. Ya, berarti rekontaminasi ya. Jadi after cooking recontamination. Kita habis masak, misalkan kita bikin apa nih? Bikin sambal, kita bikin sambal dari masakan, kemudian kita tirisin gitu, ditiris sampai baskom. Baskomnya kotor, bisa jadi ada salmonella masuk di situ. Ya, karena setelah itu kan nanti filling, tahapan ngisi ya, masukin ke, let's say dia pakai toples atau pakai botol jar, ya botol jar apa yang dari kaca atau yang dari plastik, ada juga ya, plastik PET itu yang bentuknya kayak jar gitu, dituangin di situ. Masalahnya kemasannya ini kita beli kan dari supplier kan. Nah, memang sih dibungkus, tapi sebelum dipakai dibersihin kan tuh, bisa jadi karena kelihatannya bersih, karena even it looks clean but it's not free from risk of microbiological gitu. Walaupun terlihat bersih tapi tidak bebas resiko dia tidak ada bakterinya gitu ya, yang mungkin nempel gitu ya. Jadi bersihkanlah dulu ya, setidaknya nih kalau wadahnya seperti itu dirinsing itu dibilas. Kalau bisa bilas pakai air panas, disemprot dulu. Kemudian kalau misalkan mau dikeringkan, lebih bagus dikeringkan pakai udara bertekanan, pakai kompresor gitu, yang disemprot gitu ya. Jangan dilap, kalau enggak ditiriskan saja gitu. Kalau mau dilap, pakai lap yang sekali pakai, jangan lap kayak lap yang semua kemudian pakai lap yang sama, karena kan akumulatif, dia pindah lagi. Akhirnya yang paling belakang akumulatif, dia kena bakterinya gitu ya. Jadi kalau mau ditiriskan saja, kemudian nanti setelah tiris, kemudian baru filling dengan baik pakai centong yang bersih, kemudian langsung ditutup-tutupnya juga harus permukaan kontaknya bersih gitu. Kemudian jangan sampai filling dalam kondisi panas, karena nanti ada kondensasi, dia ngembun ini bawa airnya kemudian nempel di permukaan tutupnya ada resiko kontaminasi bakteri, dia tumbuh di situ karena ada airnya. Air itu media tumbuh bakteri gitu ya. Airnya netes ke dalam cepat busuk. Indikatornya mending kalau busuk, tapi kalau ternyata ada bakteri yang berbahaya, ya jadi resiko. Jadi setiap tahapan itu at the end memang harus dijagain sih Pak Budi, bukan hanya bahan bakunya, bukan hanya selama pemasakannya, tetapi juga selama pengemasan sampai produk tersebut siap untuk dijual. Oke. Jadi ya kita harus para teman-teman UKM benar-benar harus hati-hati dan juga menjaga kebersihan ya, hygiene, sanitasi di semua aspek ya. Artinya dari awal bahan baku, pengolahan maupun nanti pas packagingnya ya. Kira-kira seperti itu ya Pak Samsul ya. Jadi semua ini ya. Oke. Baik, ini pertanyaan terakhir. Nah, tadi Pak Samsul sudah menyatakan ke saya bahwa salmonella ini kan 80 derajat sebenarnya sudah mati gitu ya. Nah, sehingga kalau produk itu dimasak, digoreng, itu tentunya salmonellanya sudah mati. Nah, sekarang sehingga kita
memang harus sangat hati-hati untuk produk yang ready to eat ya, karena langsung dimakan. Nah, tapi sekarang pertanyaan saya, nah kalau kita atau teman-teman UKM yang produsen bukan ready to eat, misalkan ready to cook ya, misalkan saya produksi kerupuk, ya kerupuk itu kan nanti oleh konsumen, oleh saya kan nanti kan nggak langsung saya makan, pasti saya goreng dulu. Goreng, ya. Apakah teman-teman UKM yang produsen ready to cook tadi yang masih akan dimasak lagi atau digoreng lagi, itu masih perlu memperhatikan masalah salmonella atau bakteri-bakteri lain, atau sudah I don't care about itu, sehingga ya sudah mereka kan akan masak, jadi misalkan ada salmonellanya juga nggak apa-apa. Gimana kira-kira Pak Samsul? Ya, nggak gitu juga konsepnya. Bahwa kemudian makanan ini kan nanti at the end kalau konsumen digoreng lagi, direbus lagi, nggak gitu juga. Karena kita kan mencegah the worst condition ya, maksudnya. Bisa saja nanti konsumen nggak goreng secara baik dan benar misalkan, atau hanya dia celup setengah matang doang terus langsung makan. Nah, kalau kayak gimana kalau dari awalnya emang udah terkontaminasi dan mereka akumulatif ya, itu tambah banyak. Ingat, pertumbuhan bakteri itu sangat cepat. Dia membelah diri, bakteri itu nggak beranak ya, nggak bertelur, dia satu jadi dua jadi empat terus menerus gitu ya. Sehingga ketika dalam makanan yang kita jual dalam kondisi mentah atau disebut ready to cook tadi ya, yang masih mentah, contohnya kita beli kerupuk. Tapi kan ini juga nanti lihat karakteristiknya sih. Karakteristiknya yang lebih paling beresiko adalah produk-produk yang protein tinggi, yang moisture-nya juga tinggi gitu ya. Kadar air tinggi dan protein tinggi, inilah yang paling digemari ya, paling digemari sama si salmonella atau bakteri yang lain yang jahat ini, yang bisa jadi membuat kita sakit. Nah, tetapi karena kita I don't care lah, nanti kan sama konsumen direbus juga, mati-mati juga, betul itu sih. Tapi apa jadinya kalau ternyata konsumen ini juga menganggap bahwa ini kan diprosesnya sama produsen yang udah bagus, pasti nggak ada bakterinya juga. Akhirnya saling ngandelin gitu kan. Yang kedua, iya yang mengkonsumsi kita yang sudah dewasa, tapi kalau mengkonsumsi tadi tuh orang yang imunnya lemah gitu ya, balita mungkin, orang tua yang sudah sakit-sakitan gitu ya, atau immunocompromised, pregnant, ibu hamil, itu risikonya lebih besar juga. Sehingga kita perlu menetapkan yang disebut dengan intended use. Untuk siapa konsumennya dan bagaimana cara pengolahannya. Sehingga ketika nanti produknya itu terdaftar, punya label, punya label kemasan, ya desainnya kan di belakangnya harus ada tuh. Bagaimana tata cara penggunaannya atau saran penyajian yang seperti apa yang baik dan benar. Nah, disitulah ketentuan itu komunikasi ke konsumen untuk diikuti. Tetapi di tingkat produsen pun harus dijaga sehingga setiap produk makanan, misalkan yang mentah atau yang matang, yang ready to eat dan ready to cook, itu punya standar minimal atau standar nasional Indonesia terkait dengan berapa jumlah bakteri yang maksimal yang terkandung di dalam makanan tersebut. Ada ketentuannya ya, dengan satuan koloni per gram atau koloni per mili. Nanti dilihat di situ apakah memang melebihi atau tidak. Ini baru total jumlah bakteri. Tetapi untuk bakteri patogen kayak Salmonella, E. coli, kemudian Staphylococcus dan lain-lain itu harus negatif, tidak boleh ada indikasi positif di baik makanan mentah maupun apalagi makanan matang. Itu sih konsepnya Pak. Jadi pernyataan tadi saya langsung sanggah ya, nggak gitu maksudnya. Oke, jadi meskipun kita produsen makanan yang oleh konsumen harus dimasak lagi, ya kita tetap harus memperhatikan atau harus peduli bahwa produk yang kita jual ke mereka ya harus bebas dari bakteri dan segala jenis penyakit yang lainnya ya Pak Samsul. Nah, tadi cuma saya menggarisbawahi yang Pak Samsul sampaikan, ini para pemirsa juga harus perhatikan juga ini bahwa produk yang riskan, ya, yang riskan itu terutama yaitu yang kadar airnya tinggi atau proteinnya tinggi ya. Nah ini ya, kalau teman-teman memang mempunyai produk yang itu harus lebih super hati-hati. Kurang lebih seperti itu ya Pak Samsul ya. Iya, itu nggak boleh meleng dikit langsung terkontaminasi itu. Iya, karena ya basah sama itu ya protein tinggi. Baik Pak Samsul. Wah, ini terima kasih waktunya. Tapi ini sebelum saya tutup, mungkin Pak Samsul khusus kasus ini ada apa ya? Ya pesan lah untuk teman-teman UKM. Ya kira-kira lebih seperti apa kasus
masalah kontak. Nah, ini kan kita perlu berkaca dengan kasus yang ada ya. Jadi apa yang kita lakukan sebagai konsumen dulu nih. Kalau kita sebagai konsumen, ketika kita mendapatkan informasi bahwa Kinder Joy kemudian dinyatakan oleh Badan POM untuk tidak dilanjutkan peredarannya sementara waktu atau di public warning ya, ya kita ikutin karena itu memang berdasarkan himbauan atau notifikasi resmi dari pemerintah kita bahwa demi keamanan bersama tolong jangan beli dulu deh gitu, ditahan dulu beli sampai nanti mungkin ketika ada notifikasi lebih lanjut ya silahkan nanti Anda putuskan sendiri apakah membeli atau tidak gitu ya. Semata-mata ini kan kasus dari negara lain tapi demi unsur kehati-hatian tadi maka Badan POM memberikan notifikasi ke kita karena produk Kinder ini sama-sama diproduksi oleh satu pabrikan tetapi beda plat ya, beda lokasi pabrik. Yang kedua, kalau kita sebagai penjual atau distributor ya sudah ikut juga, jangan majang produknya di retailnya atau jangan perajang produknya di display gitu. Ya simpen dulu lah, singkirin dulu supaya nggak ada yang beli gitu ya. Bukan berarti kalau nggak beli nanti nggak laku ya, memang karena ada kasus gitu. Nanti kalau udah normal mungkin dinotifikasi dari hasil sampling ternyata tidak ada ditemukan indikasi bakteri Salmonella positif di Kinder Joy ya silakan lanjutkan jualannya, tapi udah ada notifikasi resmi dari pemerintah. Nah, berkaca dari situ, nah apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus lebih waspada nih, harus lebih ketat. Apalagi kita sebagai produsen gitu ya. Karena sekali spread out atau informasi yang tersebar, ya kan? Bayangkan yang terdampak awalnya tuh di Eropa, ya, negara-negara Eropa, produknya dari Belgia. Ternyata Indonesia, Singapura itu juga ikut-ikutan nahan untuk produk yang tidak diproduksi di pabrik yang sama, di plant yang sama gitu ya. Walaupun demikian, itu akan berpengaruh pasti terhadap reputasi, terhadap nama baik gitu ya. Akhirnya kan kita sama-sama ngeklaim bukan ngeklaim, sama-sama menghindari membeli atau tidak membeli produk Kinder Joy misalkan. Berapa kerugiannya tuh yang biasa sehari satu retail misalkan di minimarket tertentu ya itu bisa jual let's say 10 Kinder Joy karena anak saja kalau beli itu minimal 2 ya minimal setiap ke situ pasti beli gitu ya dan letaknya strategis di pinggir kasir gitu ya itu ngaruh banget. Nah sehingga apa yang tadi saya katakan tadi kita sebagai pelaku usaha kalau teman-teman ada di industri UKM maupun menengah maupun besar ya udah bahwa bakteri ini ada di mana-mana resikonya mengancam. Ya, mungkin selama ini kita nggak pernah terdampak karena nggak ada yang uji. Suatu saat mungkin ketika produk kita sudah mulai besar, ada mungkin orang-orang yang melakukan pengujian atau di screening oleh pemerintah ternyata kita tidak hati-hati memproduksinya, positif salmonella bisa jadi masalah gitu ya. Karena saya pun secara pribadi pernah kerja di pabrik dan pernah maksudnya menangani kasus ini gitu ya produknya diekspor kemudian ada masalah di negara tujuan akhirnya produknya dikembalikan ya barangnya dikembalikan bahkan diklaim gitu ya dituntut jadi kerugiannya sangat-sangat besar itu sih mungkin pesan saya Pak Budi. Ya terima kasih Pak Samsul. Jadi bisa kita simpulkan ya pada para pemirsa bahwa kasus ini menjadi pelajaran bagi kita semua terutama teman-teman para pemirsa produsen UKM baik makanan maupun minuman bahwa kita tidak boleh lengah ya. Tidak boleh lengah, jalankan SOP, terapkan, jaga kebersihan, terus lakukan sanitasi karena ternyata dengan kelengahan bisa menimbulkan akibat fatal ya dari kasus ini yang mudah-mudahan kita semua tidak mengalami hal ini. Baik Pak Samsul Arifin, terima kasih banyak atas waktunya. Rupanya ini kita masih terus perlu bicara lagi ya, karena masalah food safety kelihatannya masih banyak yang harus kita gali ya Pak Samsul. Mudah-mudahan Pak Samsul di waktu mendatang masih bisa menyempatkan waktunya untuk memberikan podcast di channel YouTube Berbagi Bersama Berkembang PBB Indonesia ini. Terima kasih sekali lagi Pak Samsul. Siap Pak Budi, sama-sama. Salam BBB, salam UKM ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam BBB, berbagi bersama berkembang.